Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leta Lestari dari kelas SKU 3, Kampus Bukit, dengan NIM 09011382271137. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul sebuah studi analitis ekstraksi informasi dari data besar yang tidak terstruktur dan multidimensi. Saya akan membahas yang pertama pendahuluan, yang kedua manfaat, yang ketiga penskalaan elastis, dan keempat arsitektur sistem, yang kelima metodologi penelitian, yang enam melaporkan ulasan, yang ketujuh pengenalan ucapan otomatis atau ASR, kedelapan pengenalan wajah, dan terakhir kesimpulan. Yang yang pertama adalah pendahuluan. Ekstraksi informasi atau IE adalah proses yang digunakan untuk mengekstrak informasi berguna dari data tidak terstruktur atau semi terstruktur. Dengan pertumbuhan data besar, IE menghadapi tantangan baru, khususnya dengan pesatnya pertumbuhan data tidak terstruktur multifaset atau multidimensi. Sistem IE tradisional tidak efisien dalam menangani data tidak terstruktur dalam jumlah besar, serta volume dan variasi permintaan data besar untuk meningkatkan kemampuan komputasi sistem IE ini. Untuk manfaatnya, IE mengekstrak informasi terstruktur yang berguna dari data tidak terstruktur dalam bentuk entitas, relasi, objek, peristiwa, dan banyak jenis lainnya. Informasi yang diekstraksi dari data tidak terstruktur digunakan untuk menyiapkan data untuk dianalisis. Oleh karena itu, transformasi data tidak terstruktur yang efisien dan akurat dalam proses IE meningkatkan analisis data. Selanjutnya, penskalaan elastis. Metode yang pertama, metode berbasis ambang batas. Metode ini terus memantau indikator sumber daya yang relevan, seperti penggunaan CPU. Jika sistem melampaui ambang batas yang telah ditentukan selama waktu tertentu, tambah atau kurangi bagian sumber daya yang tetap, misalnya 50% CPU. Lalu, tunggu selama jangka waktu yang tertentu sebelum penyesuaian berikutnya. Yang kedua, pembelajaran penguatan. Pembelajaran penguatan menggunakan metode AI untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata dan mempelajari model melalui imbalan umpan balik, sehingga mendapatkan tindakan alokasi sumber daya seperti apa yang harus diambil sistem di berbagai kondisi. Yang ketiga, teori antrian. Metode teori antrian memodelkan permintaan pengguna dan pemrosesan layanan di dunia nyata. Isi penelitiannya mencakup 3 aspek: inferensi statistik dan perilaku sistematis. Yang keempat, teori kendali. Itu menjaga variabel-variabel yang dikendalikan pada tingkat tertentu dengan menyesuaikan variabel-variabel yang dapat dikontrol. Misalnya, sesuaikan jumlah PM untuk mempertahankan pemanfaatan CPU sistem. PID adalah metode dengan struktur dan implementasi sederhana, yang banyak digunakan di bidang optimasi otomatis dan sistem mekanis. Metode teori kontrol lebih terbagi lagi mencakup metode non-umpan balik, metode berbasis umpan balik, dan metode prediksi, yang sering digunakan bersama dengan metode pembelajaran mesin dan model prediksi. Yang kelima, analisis deret waktu. Banyak karya yang berfokus pada pengoptimalan deret waktu. Selanjutnya, arsitektur sistem. Tujuan desain keseluruhan dari sistem analisis data besar multimodel dan ekstraksi informasi adalah untuk membangun platform query lintas model yang menghubungkan beberapa subsistem. Sistem ini mencakup lapisan antarmuka query, lapisan eksekusi komputasi, lapisan penyimpanan data, dan lapisan manajemen sumber daya dari sistem penskalaan adaptif. Struktur keseluruhan ditunjukkan pada gambar 1. Gambar 1 ini adalah desain arsitektur sistem penskalaan adaptif. Sistem penskalaan adaptif
sistem analisis data yang berorientasi pada koeksistensi beberapa komputasi. Seluruh sistem diterapkan pada klaster Kubernetes dan dikelola oleh Kubernetes untuk alokasi sumber daya aktual dan objek kontainer. Seluruh proses mengikuti indeks, pemodelan data, dan keputusan penjadwalan. Metode penyesuaian berdasarkan umpan balik menggunakan hasil yang diperoleh dari keputusan untuk pengambilan keputusan sumber daya selanjutnya dan meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya sistem sebanyak mungkin dengan alasan untuk memastikan kinerja sistem. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tinjauan literatur sistem atau sistematis atau SLR adalah proses untuk mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis penelitian secara kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diidentifikasi. Transparansi, kejelasan, integrasi, fokus, kesetaraan, aksesibilitas, dan cakupan adalah proses prinsip-prinsip utama SLR. Dalam penyelidikan komprehensif terhadap literatur yang ada mengenai pertanyaan penelitian yang diidentifikasi. Oleh karena itu, SLR telah dipilih untuk artikel ulasan ini mengenai solusi IE untuk data besar tidak terstruktur dan mengikuti pedoman yang telah disusun dengan baik. Fase-fase ini dan aktivitas terkait yang diikuti dalam tinjauan ini digambarkan pada gambar 1. Ini gambar 1 yang desain arsitektur sistem penskalaan adaptif. Tabel 2, sumber data dan publikasi untuk setiap langkah SLR, dan fase 2, melakukan peninjauan. Selanjutnya adalah melaporkan ulasan. Gambar 3 adalah pengilustrasian distribusi studi yang dipilih berdasarkan sumber data. Sedangkan untuk tabel 3, menyajikan ringkasan kategorisasi penelitian terpilih menurut masing-masing jenis data. Pengenalan ucapan otomatis atau ASR. Pengenalan ucapan otomatis atau ASR adalah tugas untuk mengenali dan mengubah ucapan ke media lain seperti teks. Oleh karena itu, dikenal juga dengan sebutan ucapan ke teks atau STT. Panggilan melalui suara, perututan panggilan, perintah dan kontrol suara, pembelajaran bahasa dengan bantuan komputer, penelusuran lisan, dan robotika adalah aplikasi utama ASR. Selanjutnya adalah pengenalan wajah. Tugas untuk mengenali wajah yang mirip merupakan tantangan komputasi. Jelaslah bahwa manusia memiliki kemampuan pengenalan wajah yang sangat kuat, dan kemampuan ini lebih unggul daripada wajah yang dikenal. Namun, kemampuan mengenali wajah yang tidak dikenal rawan kesalahan. Perbedaan pengenalan wajah pada manusia ini mengarah pada temuan bahwa pengenalan wajah yang bergantung pada serangkaian fitur wajah yang berbeda untuk wajah yang dikenal dan tidak dikenal. Masing-masing dikategorikan menjadi fitur internal dan eksternal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tinjauan literatur sistematis bertujuan untuk mengeksplorasi IE dari tipe data besar yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, audio, dan video yang menyelidiki keterbatasan teknik-teknik ini. Selain itu, tantangan IE dalam lingkungan big data juga telah diidentifikasi. Analisis dan penambangan data menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan besar-besaran data besar yang tidak terstruktur. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게